Kenalin gue Mr. R. Mr. R ya. Mr. R. Gue tuh mau ceritain tentang cerita nyokap gue sih dulu. Pas gue masih SD. Tapi disclaimer dulu aja. Kalau misalkan nyokap gue udah nerima ini semua gitu. Kayak gitu. Oke, ceritanya kayak gimana? Spill aja dulu Kang, sedikit. Oke, jadi dulu itu bokap gue tuh nikah lagi tuh. Sama orang dari kabupaten lah. Dari salah satu kabupaten. Bokap gua yang mungkin isunya tuh diguna-guna kayak gitu lah, atau kena pelet atau apa, kayak gitu. Karena kejadiannya itu terus-menerus kurang lebih selama 5 atau 6 tahunan lah. Sampai bokap gua cerai sama istri mudanya. Oke, santai dulu Kang, jangan dulu ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Mr. G di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini kita kedatangan tamu. Rumah Gudang Misteri kali ini tidak akan menceritakan cerita horor, tapi ada narasumbernya. Nah, kita perkenalkan dulu narasumbernya. Mangga, silahkan. Oke, kenalin gue Mr. R. Mr. R ya. Mr. R. Gue tuh mau ceritain tentang cerita nyokap gue sih dulu. Pas gue masih SD. Tapi disclaimer dulu aja. Kalau misalkan nyokap gue udah nerima ini semua gitu. Kayak gitu. Oke, ceritanya kayak gimana? Spill aja dulu Kang, sedikit. Oke, jadi dulu itu bokap gue tuh nikah lagi tuh. Sama orang dari kabupaten lah. Dari salah satu kabupaten. Bokap gue yang mungkin isunya tuh diguna-guna kayak gitu lah, atau kena pelet atau apa, kayak gitu. Karena kejadiannya itu terus-menerus kurang lebih selama 5 atau 6 tahunan lah. Sampai bokap gua cerai sama istri mudanya. Oke, santai dulu Kang, jangan dulu ceritain. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian ingin seperti Mr. R, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian juga mempunyai cerita horor, bisa DM juga ke Rumah Gudang Misteri. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Mangga Kang Mr. R, silahkan lanjut. Ceritakan dari awal sampai akhir. Oke. Kalau misalkan ceritanya nanti akan maju mundur gitu kan. Karena memang posisinya itu gue masih kecil. Oke, siap. Gue masih kecil, gue nggak tahu apa-apa. Itu sekitar gue masih SD lah. Gue cuma mendengarkan cerita ini tuh, cerita nyokap gue ke orang-orang lain gitu. Apa yang dia alamin, apa yang dia rasakan saat bokap gue itu nggak lagi sama nyokap gue gitu, lagi di luar sama istri keduanya gitu. Jadi dia pas mau nikahan kakak gue, selalu ada kejadian. Kakak gue ada beberapa lah gitu kan, selalu ada kejadian gitu kan. Entah itu di mimpinya nyokap gue ataupun di depan rumah gue. Kayak misalkan waktu dulu gitu, nyokap gua tuh selalu ada mimpi kayak dihujanin ulat lah, atau apa namanya, kalau bahasa Sunda itu hiled, ya ulat hiled gitu kan ya. Terus di depan rumah banyak taburan tanah makam gitu, kuburan, bunga-bunga gitu kan, ada disimpan ini dan itu kejadiannya tuh pagi-pagi ya. Ketahuannya di depan jalan rumah. Nah nyokap gua tuh selalu datang mimpi-mimpi aneh, dihujanin ulet, angin besar gitu kan. Yang mana itu tuh ada efeknya ke kita. Kalau misalkan dihujanin ulet itu, satu keluarga tuh langsung gatal-gatal. Oke. Nggak tahu
gimana pokoknya dari mimpi itu tuh langsung gatal-gatal. Walaupun ke gue efeknya nggak terlalu gede gitu kan, tapi ke nyokap gue gitu kan ya, sama bokap gue tuh langsung gatal-gatal. Dan emang gatal-gatal itu dibawa dari keluarga yang di sana, istri atau istri mudanya bapak gue. Abis itu tiap kali mau nikahan kakak gue, nyokap selalu mimpi aneh, kayak digulung angin besar gitu. Digulung angin besar. Sampai rumah tuh kayak bergetar segala, hebat lah pokoknya mah. Kata nyokap gue ya, gue nggak tahu, gue nggak ngerasain itu semua gitu. Karena emang ini cerita based on my mother atau nyokap gue gitu. Nah di situ bokap gue kayak ngerasa linglung atau gimana lah, gue nggak tahu lah, nggak ngerti gitu kan ya, ngelihatnya kayak gimana. Karena waktu kecil gue nggak tahu, nggak paham gitu kayak gimana. Cuman cerita sampai nyokap datang ke beberapa orang, ya bisa dibilang bukan orang pintar sih. Jadi dia tuh datang ke ustadz lagi gitu, minta berobat gitu kan ya, atau kayak gimana. Gue selalu ikut gitu kan, sampai ke beberapa tempat gitu kan, gue selalu ikut untuk nyembuhin lah kayak gimana, supaya nggak ada itu semua. Nah di situ bokap gue keras orangnya gitu kan ya, emang dari dulunya juga kasar gitu. Semakin setelah nikah makin kasar gitu kan, makin mengeluarkan hal-hal yang kalimat-kalimat yang tidak nyaman gitu kan ya, didengar oleh kita semua. Bokap gua tuh orang baik sebenarnya, lumayan terpandang lah di daerah gua gitu kan, lumayan terpandang. Ya dia kenalnya ya emang dari keluarga juga sih sebenarnya. Kenalnya dari keluarga juga. Terus nggak tahu dikasih apa, nggak tahu kayak gimana, sampai kondisinya ya dari awalnya yang terlihat wibawanya sampai berubah gitu kan. Nyokap gue tuh orangnya baik gitu kan ya, dia menerimakan hal itu semua gitu kan. Dia melihat gue sih sebenarnya mah, dia awalnya pengen cerai gitu kan, tapi dia ngelihat gue gitu, jadi enggak. Nah di situ tuh mimpi-mimpi yang datang gitu kan ya, tapi entah selalu menang. Nyokap gue selalu menang di dalam mimpi itu, selalu menang. Dia karena di rumah tuh ada satu keris yang ngejaga gitu kan ya, satu keris, dan nyokap gue tuh tidurin keris itu tuh. Nah di dalam keris itu tuh selalu nolongin nyokap gue. Jadi sosok putih yang ada di dalam keris itu tuh selalu nolongin nyokap gue gitu. Tahu kayak gimana? Tapi emang dari keluarga nyokap gue tuh emang orangnya dari kakek nenek itu ngejaga gitu, ada penjagaan lah intinya mah. Jadi nyokap gue nggak pernah tuh kena hal yang sangat lebih lah. Cuman bokap gue cerita gimana ada satu dukun di daerahnya ada yang meninggal. Nah dukun itu tuh desas-desusnya dari keluarga gue juga ceritain gitu kan ya. Itu tuh nyokap gue cerita ke mereka, dan si ceritanya itu relate sama nyokap gue. Sama ya. Sama lah gitu kan ya. Si dukunnya tuh meninggal setelah di mimpinya nyokap gue tuh ada yang nolongin itu. Kayak gitu. Nah jadi di sana tuh si dukunnya meninggal itu balik lagi lah, kayak gitulah, balik lagi. Habis itu ya bokap gue tuh emang nggak lama lah gitu kan ya sama si istri mudanya tuh. Nggak lama, sekitar ya 5 atau 6 tahunan lah mereka tuh bareng. Bokap gue udah nggak kerja lagi, dicairin lah sama si istrinya tuh, dicairin. Nah dari situ kejadian-kejadian tersebut tuh emang nggak terlalu banyak lagi datang. Cuman efeknya ke bokap gue, jadi kurus, terus jadi berpenyakit itulah pokoknya, banyak penyakit. Ya gue nggak tahu lah itu kayak gimana.
tapi ya emang entah itu penebusan dosanya dia gitu. Iya. Kayak gitu. Cuman selama itu semua nyokap gue emang dihajar habis-habisan, walaupun gak kena efeknya ke gue gitu kan. Gue nggak tahu, gue nggak pernah ngerasain itu semua, tapi cerita ini tuh memang diceritain oleh nyokap gue ke orang lain yang gue dengar gitu kan ya. Makanya ya gue nggak tahu sepenuhnya tuh kayak gimana nih ceritanya gitu kan ya. Tapi ya sebisa mungkin gue bakal ceritain hal ini. Gue ceritain ini tuh memang based on experience my mother gitu kan, dari nyokap gue langsung. Nyokap gue selama dia diduain gitu kan ya, diselingkuhin lah istilahnya. Diselingkuhin itu kejadiannya ya selalu hal-hal yang tidak mengenakan lah gitu kan. Tanah kuburan, itu bunga-bunga, sampai ya sakit-sakitan gitu kan ya. Tapi untungnya sakitnya nggak sebegitu fatal lah, untungnya tuh kayak gitu sih. Mantan istrinya atau istri mudanya itu yang Mister tahu nih ya. Ya. Itu berapa kali bermain dengan berapa dukun yang di ini? Kayaknya banyak sih. Soalnya aku nggak tahu tuh. Soalnya kejadian tuh banyak yang balik lagi ke mereka gitu. Banyak lagi yang balik lagi ke si istri mudanya gitu kan. Mental ya. Mental gitu kan. Kayaknya emang dari nyokap gue emang kuat sih. Karena emang dia agamanya kuat juga di nyokap gue gitu kan ya. Terus mungkin dari leluhurnya juga ngelindungin juga gitu. Dan nyokap gue juga berusaha habis-habisan untuk datang ke sana kemari. Ya. Nyimpan ini dan itu gitu. Kayak di rumah itu dia itu ada ya dikasih dari yang bisa dibilang ya orang pintar atau ustadz itulah gitu ya, dikasih gitu kan ya untuk disimpan ini dan itu gitu kan ya. Walaupun pada akhirnya kemarin sama kakak gua tuh yang kedua itu tuh dibersihin lah gitu kan ya, dari hal itu semua. Itu dari awal sampai akhirnya itu selama berapa tahun kan kira-kira? 5-6 tahun. 5-6 tahun. Pokoknya gue masih SD sampai gue SMP sih. Berarti rentetan kejadian itu seperti yang ya kayak gitu, kayak ada beberapa kali tanah kuburan, beberapa kali bunga itu yang ditebar di depan rumah gitu kan, sampai di jalan raya dekat rumah juga. Cuma ya gue nggak tahu itu benar dari istri yang kedua atau enggak, tapi dari bapak gue nikah itu tuh nikah lagi gitu kan ya, itu tuh kejadian tuh ada gitu. Nah kan otomatis ini seperti dugaannya menuju ke satu orang ya. Betul. Gitu kan. Nah itu apakah ada, kan tadi nyokap lu sempat berapa kali ke Ustadz A, ke Ustadz B, ke Kiai A, ke Kiai B ya. Itu apakah ada kira-kira menunjukkan ciri-ciri ke orang tersebut? Ada. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi waktu denger tuh ya emang langsung tertuju ke dia gitu, ke daerah yang memang disebutkan tersebut gitu kan ya, di salah satu kabupaten itu. Makanya kayak gitu. Dan memang tertujunya ya ke istrinya yang kedua gitu. Istrinya ke bokap yang kedua gitu. Nah di situ teh nyokap gue ya mungkin gitu kan ya emang ya udah merasa nggak apa-apa gitu kan ya, menerimakan hal itu semua. Makanya nyokap gue kuat gitu kan untuk menghadapi ini. Ya horornya itu kalau misal pernah sampai kayak ada bola api gitu. Di rumah tuh sempat ada itu. Yang lihat tuh nyokap. Karena ke gue sendiri nggak pernah hal itu datang gitu. Gue sendiri nggak pernah ngerasain itu, tapi nyokap gue gitu kan. Selalu nyokap gue. Karena kita di rumah berdua doang gitu kan. Ya mungkin mungkin ya targetnya nyokap lu gitu kan. Mungkin targetnya itu untuk supaya bisa menggeser tahta gitu. Kasarnya kan seperti itu ya. Bisa jadi gitu. Ya kalau misalnya mengerucutnya dugaannya ke itu kan.
Nah, kan tadi ada apa mimpi terus sakit ya. Iya. Terus ada apa? Yang meninggal. Banaspati. Itu ada, selain itu ada lagi Kang. Oh, kalau misalkan lagi tidur tuh di bawah ada apa yang ada kalajengking. Ada kalajengking, ada hewan yang di tanah lah, pokoknya banyak banget lah. Ular juga sampai beberapa kali masuk ke rumah. Iya, ular beberapa kali masuk ke rumah itu. Dan selalu yang nemuin ular itu tuh salah satu kucingnya gede, kucing Anggora gede gitu. Dia yang selalu ngambil itu ular. Kucing itu tuh selalu datang, kalau misalnya itu kucing datang pasti ada ular itu. Aku nggak tahu ularnya kayak gimana, tapi hitam, tapi kecil, nggak terlalu besar lah gitu kan ya. Hitam. Nah kayak gitu tuh selalu datang hewan-hewan yang memang nggak lumrah dimasuk ke rumah lah gitu. Iya, hewan-hewan aneh lah ya. Aneh. Sampai di kasur, kan kasurnya dipan kan ya. Nah di bawah kasurnya tuh ada kalajengking, ada hewan-hewan yang apa ya namanya tuh, yang putih gitu lah, kayak cacing, bukan cacing apa ya, kayak yang jadi semacam belatung bukan belatung, nantinya tuh jadi hewan apa ya namanya, dulu lupa lagi, pokoknya warna putih yang agak gede yang di dalam tanah. Nah yang kayak gitu itu tuh tiba-tiba ada di kasur, ada di bantal, di bawah bantal gitu tuh, kayak kejadian-kejadian kayak gitu. Sebenarnya emang banyak sih ceritanya gitu kan ya, cuman emang harus di refresh lagi gitu ya. Ceritanya. Nah kalau misalnya apa ya, di akhirnya nih Kang, kan tadi Akang bilang setelah diceraikan lagi oleh istri mudanya, itu kan serangannya mulai berkurang tuh. Nah ini kan pasti ada akhirnya Kang ya. Iya. Nah akhirnya itu di mananya nih? Nah akhirnya tuh pas bokap gue udah diceraiin nih, diusir gitu kan ya. Sebelumnya emang bokap gue tuh pergi dulu keluar kota buat kerja, dan itu tuh disuruh sama istrinya, disuruh sama istri yang kedua gitu kan, buat nyari duit, karena setelah dia nggak kerja lagi gitu kan, disuruh nyari duit keluar kota, ngikut sama saudaranya gitu kan, sampai beberapa tahun dia nggak bisa balik gitu kan, yang nyuruh balik itu kakak gua gitu. Nah di situ tuh masih sama istrinya gitu kan, tapi dia pas balik lagi ke sana gitu kan ya, istrinya malah ceraiin dia gitu. Kejadiannya nggak ada lagi yang horor banget lah gitu kan ya. Horornya itu ya kalau misalkannya itu di rumah gitu, kayak nggak nyaman aja suasana rumah, terus selalu kayak panas, selalu kayak selalu ada huru hara lah gitu. Ya dibuat tidak nyaman, tidak nyaman kayak gitu. Cuman ya udah, ya setelah dianya cerai aman, cuman ya bokap gue jadi sakit-sakitan parah, kayak gitu, sakit-sakitan parah. Oke, tapi sih sebenarnya horornya bukan dari segi ini ya sih menurut gua. Tapi sorry Kang ya, horornya sebenarnya bukan dari penyerangannya sih sebenarnya. Iya. Horornya itu dapat istri muda yang kayak gitu. Mungkin bisa bener kan? Horornya tuh di situ gitu loh. Nggak tahu bokap gue tuh gimana ceritanya, ya itu mungkin kena pelet tadi. Nah, iya itu Kang. Karena kan sudah direncanakan. Sepertinya sudah direncanakan. Saat itu ya posisi bokap gue emang lagi tinggi. Pastilah. Lagi posisi tinggi. Ya namanya juga ani-ani. Bisa jadi karena emang dia juga sebelumnya udah nikah. Apa? Sebelumnya udah nikah dia. Oke. Punya satu anak dia. Oke. Dan setelah cerai dari bapak gua itu nih beberapa kali nikah lagi katanya. Tapi ada yang meninggal, ada yang cerai. Nah itu tuh. Cuman sampai saat ini masih sehat-sehat aja tuh ceweknya. Masih sehat-sehat aja. Masih baik-baik aja gitu kan. Dan emang didukung oleh keluarganya juga yang kayak gitu. Nah, pokoknya di salah satu kabupaten yang memang mungkin kental lah dalam ilmu hitamnya. Oke. Sepertinya saya tahu, tapi kita tidak di-spy di sini ya. Iya. Kita spy-nya di belakang layar aja. Oke Kang.
Thank you Kang. Ya, Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman ya, buat kita juga untuk lebih baik nggak mendua, Kang. pertama itu lebih baik tidak mendua walaupun meja ini 4. Tapi lebih baik itu ya, Benar. karena kadang orang lain itu tidak sama seperti yang sudah ada gitu Benar, betul. gitu kan. Dengan orang mungkin yang sudah ada ini kan, bukan mungkin lagi, yang sudah ada ini kan menemani prosesnya. Benar. Kalau yang Cuma ngambil hartanya. yes, menikmati hasilnya gitu Benar, kan. Dan ya itulah pelajaran buat kita supaya kita juga memilah dan memilih. Walaupun ada kata orang ulah pilih teing gitu kan, kalau kata bahasa Sunda, tapi kita memang harus memilih gitu. Betul. Kan, karena laki-laki itu diwajibkan untuk memilih. Godaan terbesarnya saat kita tinggi sih. Betul, harta tahta wanita itu kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau imannya kita kuat, insya Allah sih sebenarnya Aman-aman aja ya. aman-aman aja. Ya minimal tidak melihara kambingnya Kang. Minimalnya makan sate kambingnya. Bisa. Oke, thank you Mr. Oke. R. Oke. Mudah-mudahan orang tua sehat selalu. Amin. Oh, disclaimer bapak gue udah nggak ada. Oke. Mudah-mudahan ayahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Amin. keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan Amin. sehat-sehat untuk Mr. R juga, untuk Amin. ibu, Ya. untuk kakak-kakaknya. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Oh ya, terakhir nih, sorry, Oke. potong terakhir. Mau ada pesan? Pesannya sih tadi ya yang dibilang. Oke. Kalau bisa jangan mendua gitu kan. Kalau bisa, tapi kan cowok ya dikasih 4. Tapi 4 itu harus adil. Nah itu. Harus adil. Kenapa? Kalau nggak adil, yang jadi dosa ya kita sendiri. Gitu. Karena kan kehilangan segalanya nantinya. Gitu aja sih. Betul. Ya kalau ya simpelnya kalau misalnya nggak bisa adil, janganlah. Betul. Jangan mengikuti hawa nafsu. Gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Setuju nggak kan? Setuju banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.